Selamat malam para pendengar dimanapun kamu berada. Kali ini Mimin akan membawakan cerita tentang legenda Kuyang, makhluk mistis yang dipercaya menghantui masyarakat Kalimantan. Melalui kisah ini, Mimin ingin menggambarkan keberanian dan kekuatan doa dalam menghadapi ancaman yang tak kasat mata. Mari simak kisahnya. Di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang bidan bernama Sari. Desa itu dikelilingi hutan lebat, dan para penduduknya hidup sederhana dengan bertani dan berladang. Namun, desa ini menyimpan cerita yang menakutkan, terutama bagi wanita hamil. Cerita tentang makhluk bernama Kuyang. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, suasana desa begitu sunyi. Malam itu, Sari mendapat panggilan mendadak untuk membantu seorang ibu muda yang hendak melahirkan. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas mengambil peralatan medisnya dan menuju rumah ibu tersebut. Rumah itu terletak di ujung desa, berdekatan dengan hutan. Saat Sari tiba, ia segera membantu proses persalinan yang berlangsung dengan lancar. Seorang bayi laki-laki lahir dengan selamat. Tangisan bayi itu menggema di malam yang sunyi, memberikan kelegaan bagi semua yang ada di sana. Namun, kelegaan itu tidak bertahan lama. Ketika Sari sedang membersihkan sang ibu dan bayinya, tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar rumah. Suara seperti desisan halus, disertai dengan bunyi gemerisik daun yang tertiup angin. Para tetangga yang ikut membantu segera merasa gelisah. "Bu Sari, kita harus berhati-hati. Bau darah bisa mengundang Kuyang," bisik seorang wanita tua sambil melihat ke jendela. Sari terdiam sejenak. Ia pernah mendengar tentang Kuyang, makhluk berwujud kepala wanita yang melayang tanpa tubuh, dengan organ-organ dalam yang bergelantungan di bawah lehernya. Makhluk itu mencari darah wanita melahirkan dan bayi yang baru lahir sebagai makanannya. Sari menenangkan diri dan meminta para tetangga untuk mengunci pintu dan menutup jendela rapat-rapat. Suara desisan itu semakin mendekat. Lampu minyak di dalam rumah berkelap-kelip, seakan merasakan adanya kehadiran sesuatu yang jahat. Sari memeluk bayi itu erat-erat sambil menggumamkan doa-doa. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di jendela. Semua orang di dalam rumah terperangah. Ketukan itu tidak seperti ketukan manusia, tetapi lebih seperti benda keras yang menghantam kaca. Sari memberanikan diri untuk mengintip dari celah kecil di jendela. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sesuatu yang mengerikan. Di luar, tampak sebuah kepala wanita dengan mata merah menyala dan rambut panjang yang kusut. Organ-organ dalamnya berayun-ayun di udara, seperti sedang mencari sesuatu. Makhluk itu adalah Kuyang. Makhluk itu mendesis marah, lalu mulai mengelilingi rumah, mencari celah untuk masuk. Sari segera menyuruh para tetangga untuk menaburkan garam di sekeliling rumah dan menyalakan beberapa lilin di setiap sudut ruangan, sesuai dengan ajaran leluhur untuk mengusir Kuyang. Mereka semua berdoa bersama, memohon perlindungan dari Tuhan. Kuyang itu semakin marah. Ia mulai menabrak-nabrak dinding rumah, berusaha masuk. Suara-suara aneh keluar dari mulutnya, seperti orang yang merintih kesakitan. Para tetangga semakin panik, tetapi mereka tetap berusaha menjaga keberanian mereka. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, Kuyang itu tiba-tiba berhenti. Ia melayang-layang di depan jendela, menatap tajam ke arah Sari dan bayi yang berada dalam dekapannya. Mata merahnya menyiratkan kemarahan yang membara. Kemudian, dengan desisan panjang, Kuyang itu melayang pergi ke arah hutan. Semua orang di dalam rumah menghela napas lega. Mereka tahu, ancaman itu belum sepenuhnya hilang. Kuyang mungkin akan kembali suatu malam, mencari mangsanya. Tetapi malam itu, Sari dan bayi yang baru lahir selamat. Sejak kejadian itu, warga desa semakin waspada. Mereka selalu menjaga ibu dan bayi baru lahir dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada celah bagi Kuyang untuk masuk. Sari, sang bidan, menjadi simbol keberanian dan pelindung bagi para wanita di desa itu. Namun, dalam setiap langkahnya, ia selalu teringat pada malam menyeramkan itu, dan berharap makhluk mengerikan itu tidak akan pernah kembali. Setelah malam menegangkan itu, kehidupan di desa kembali normal, tetapi ketakutan akan Kuyang masih membekas di hati setiap orang. Para wanita hamil selalu diawasi ketat,
dan Sari pun semakin berhati-hati saat menjalankan tugasnya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, saat Sari sedang istirahat di rumahnya, ia mendengar suara tangisan bayi yang sangat jelas dari arah hutan. Suara itu menggetarkan hatinya. Ia merasa ada yang tidak beres. Dalam hati, ia berdoa, berharap itu hanyalah halusinasi. Namun, semakin lama suara tangisan itu semakin dekat, dan Sari tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia mengenakan jubahnya dan melangkah keluar rumah, menyusuri jalan setapak menuju hutan. Suara tangisan semakin keras, seolah memanggilnya. Meskipun rasa takut menyelimuti, Sari melanjutkan langkahnya. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan kilat menyambar, menerangi sekelilingnya. Dalam sekejap, Sari melihat sosok berwarna hitam melintas di depan matanya. Jantungnya berdegup kencang. Ketika Sari sampai di tepi hutan, ia melihat sekelompok orang desa berkumpul dengan wajah cemas. Ternyata ada seorang anak yang tidak kembali dari bermain di hutan. Sari segera bergabung dengan mereka. Di antara rasa khawatir, ia teringat akan Kuyang. Dengan perasaan was-was mereka semua mulai menjelajahi hutan. Setiap langkah terasa berat. Suara-suara aneh dan bisikan halus mengelilingi mereka. Setelah beberapa jam pencarian dilakukan, mereka menemukan seorang anak kecil, terdiam ketakutan di bawah pohon besar. Saat mereka hendak menariknya keluar, suasana hutan berubah mencekam. Angin bertiup kencang, dan suara desisan itu kembali terdengar. Kuyang muncul di hadapan mereka, melayang dengan wajah yang mengerikan. Bayangan sosok itu menutupi cahaya bulan, membuat suasana semakin gelap. Sari berdiri di depan anak itu, bertekad melindungi. Namun, Kuyang hanya tertawa. Suaranya seperti gemuruh di antara pepohonan. Ia mendekat, dan Sari bisa melihat matanya yang merah bersinar, berkilauan dalam kegelapan. Dengan sigap, Sari mengeluarkan garam dan lilin yang selalu ia bawa. Ia menaburkan garam di sekeliling mereka, menciptakan perisai. Kuyang berhenti sejenak, tertegun. Namun, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Suara desisan makin keras, seakan menantang mereka. Saat semua orang tampak putus asa, Sari teringat akan tokoh setempat, seorang kiai yang dikenal dengan kebijaksanaan dan kekuatan doanya. "Kita butuh bantuan dari kiai," kata Sari dengan tegas. Dia pasti tahu cara untuk mengusir Kuyang. Sari dan beberapa warga desa segera berlari kembali ke desa untuk memanggil kiai. Dalam waktu singkat, kiai itu datang dengan sekelompok orang. Dengan wajah tenang, kiai mulai membaca doa-doa yang kuat, menggema di tengah hutan. Suara kiai berpadu dengan suara lantang dari warga desa yang turut berdoa. Kuyang, yang semula melayang angkuh, terlihat mulai terhenti. Suara desisan dan tawa angkuhnya perlahan meredup. Kiai semakin memperkuat doanya, membaca ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan. "Kami berlindung kepada MU dari kejahatan makhluk ini." Mendengar doa yang penuh kekuatan itu, Kuyang tampak semakin lemah. Wajahnya mulai berubah. Kebencian dan rasa lapar yang semula menyala, kini digantikan oleh ketakutan. Dengan satu teriakan yang menggema, Kuyang berbalik dan melayang menjauh. Suara desisannya memudar ke dalam kegelapan. Setelah sosok itu menghilang, suasana hutan kembali tenang. Semua orang di sana terdiam, ternganga, tidak percaya bahwa kekuatan doa dan persatuan mereka telah berhasil mengusir Kuyang. Dengan napas lega, Sari menggendong anak itu dan membawa pulang ke desa. Mereka tahu bahwa malam itu, keberanian dan iman telah melindungi mereka dari ancaman Kuyang. Sejak kejadian itu, cerita tentang Sari dan anak yang diselamatkannya menyebar di seluruh desa. Masyarakat menjadi semakin percaya akan kekuatan doa dan keberanian untuk melawan kegelapan. Namun, di dalam hati Sari, ia tahu bahwa Kuyang mungkin tidak akan pernah benar-benar pergi. Ia selalu siap untuk melindungi desanya dari ancaman yang tak kasat mata, bertekad untuk menjaga cahaya harapan dan keberanian dalam menghadapi setiap kegelapan yang mengintai.